Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar menarik. Presiden Joe Biden perintahkan intelijen negara Amerika Serikat untuk penyelidikan kembali asal-usul virus corona di Wuhan, China. Setelah ditemukan indikasi kuat bahawa sejumlah peneliti di institusi virologi Wuhan, China jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit sekitar November 2019 lalu. Laboratorium tersebut menjadi sorotan dunia setelah disebut-sebut sebagai awal permulaan kasus virus corona yang menyebar ke seluruh dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden berikan batas waktu hanya 90 hari untuk penyelidikan kasus indikasi kebocoran laboratorium di China tersebut. Wah, ini kayaknya Joe Biden sudah ragu dengan kemunculan COVID-19 ini. Bagaimana tidak? Jika dikatakan COVID ada, tapi nyatanya tidak ada. Jika dibilang tidak ada, tapi nyatanya ada. Rasanya serba tidak jelas dan sangat-sangat membingungkan. Logikanya begini. Ketika ada yang meninggal setelah disuntik vaksin COVID-19, kemudian orang ini meninggal, lalu pihak pemerintah mengelak dan mengatakan bahwa yang meninggal tersebut bukan karena vaksinnya, tapi disebabkan oleh penyakit lain. Wow, ini kan satu logika. Begitu juga logika pemerintah ketika mengatakan si Fulan bukan meninggal yang disebabkan oleh virus corona, tapi disebabkan oleh penyakit penyerta yang lain seperti jantung dan lainnya. Wow lagi. Nah, logika seperti inilah yang membuat masyarakat jadi bingung dan ambigu. Masyarakat akan tarik kesimpulan, kalau begitu COVID-19 ini tidak ada dong. Kalau ada pun, toh bukan sebab COVID-19 yang membuat pasien meninggal. Logika liar inilah yang berkembang di masyarakat saat ini. Logika lainnya begini, coba perhatikan. Bukankah kasus kematian akhir-akhir ini meningkat tajam? Kita melihat dan mendengar pengumuman kematian di kampung-kampung hampir 2 hari atau 3 hari sekali atau seminggu sekali. Pasti ada. Bukankah ini menunjukkan bahwa logika kita akan mengatakan bahwa ada hubungannya dengan virus COVID-19 ini? Lalu orang akan menjawab, itu belum tentu benar. Mungkin ini karena faktor penduduk yang semakin banyak, maka wajar semakin banyak pula angka kematiannya setiap hari. Logika seperti ini akan terus berjalan di masyarakat tanpa mungkin kita hentikan. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya begini. Pada hakikatnya, tidak ada satu orang pun yang meninggal murni disebabkan oleh satu faktor tunggal. Pasti ada sebab-sebab lain yang menyertainya. Misalnya begini. Orang meninggal ketabrak mobil. Sebab meninggalnya adalah kehabisan darah, bukan ditabrak mobil. Itu logika kan? Jadi orang yang meninggal karena diabetes bukan disebabkan diabetesnya, tapi disebabkan oleh gagal jantung. Dan orang yang meninggal sebab gagal jantung bukan sebab gagal jantung, tapi sebab terjadi pembekuan darah dan sumbat darah. Nah, logika seperti inilah akan terus berjalan tanpa habis. Jika Anda berdebat pun sampai 1 bulan, penyebab ini belum selesai. Mengapa demikian? Dan mengapa logika ini terjadi? Penyebabnya adalah sifat dan karakter manusia suka menyalahkan kepada faktor yang terdekat. Contoh ya. Ketika ada orang yang meninggal setelah tersedak air, maka orang akan mengklaim orang itu meninggal sebab tersedak air minum yang diminumnya tadi. Begitu juga ketika orang yang meninggal setelah jantungnya bermasalah, maka orang akan mengklaim bahwa orang tersebut meninggal akibat jantungnya. Nah, ini logika manusia sekali, bukan? Mengapa demikian? Karena sifat dan karakter manusia suka menyalahkan dan mencari faktor yang terdekat dengan dirinya. Baiklah, kalau begitu, siapa yang paling dekat dengan diri manusia itu sendiri? Ini pertanyaan penting. Ternyata yang paling dekat dengan manusia itu sendiri adalah Tuhan yang menciptakannya. Bukankah Tuhan itu lebih dekat dengan manusia, bahkan lebih dekat dengan urat leher nadinya manusia? Kalau begitu, mengapa Anda tidak menyandarkan saja? Sebab hakiki kematian manusia bukan sebab COVID-19, bukan sebab vaksin, bukan sebab penyakit ini atau lainnya dan sebagainya. Tapi itu semua murni datangnya dari Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Tuhan penyebab utama.
dan sebab satu-satunya tanpa sebab lainnya. Adapun sebab yang nampak pada lahiriah itu hanya sebagai jalan anda menuju Tuhan anda. Semakin anda memahami sebab-sebab dan akibat sebab, sepatutnya memudahkan anda mengenal siapa Tuhan anda. Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Oleh sebab itu, janganlah sampai anda takut berlebihan pada virus COVID-19 ini, sehingga terjadi penyegelan toko, warung rakyat kecil, sementara rumah kerumunan para pejabat tetap dibiarkan. Tentu hal ini akan mengusik logika masyarakat dan kita khawatir akan merusak tatanan persatuan dan kesatuan kemanusiaan. Waspada dan jaga-jaga agar tidak mudah terkena virus dan tetap mematuhi protokol kesihatan itu perlu, tapi jangan berlebihan. Ingat, Allah tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.